Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis dan perancangan perbaikan sistem parkir kampus. Di sini ada beranggotakan Wimbo Anggoroyakti, saya sendiri. Lalu ada Faktur Rozak, ada Gunawan Maulana Amru, Magdan Ilnian Ahmad, Noval Rizky Saputra, dan ada Juan Pratana yang berhalangan hadir. Di sini ada ringkasan hasil UTS dan analisis permasalahan. Sistem parkir kampus bertujuan menganalisis kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan. Input meliputi jumlah kendaraan masuk, kapasitas parkir, dan waktu pelayanan. Proses diawali dari kendaraan datang, antrian masuk, parkir, antrian keluar, lalu proses keluar. Outputnya adalah waktu tunggu, panjang antrian, tingkat okupansi, dan kendaraan tidak tertampung. Model matematis menggunakan teori antrean dengan laju kendaraan dan laju pelayanan 1/4. Di sini ada 3 permasalahannya, yaitu penumpukan jam sibuk, tingginya kedatangan kendaraan menyebabkan antrian panjang dan kepadatan area parkir. Lalu masalah kedua ada antrean ganda. Tata letak dan alur parkir kurang efektif meningkatkan waktu tunggu. Lalu ada bottleneck keluar motor. Laju pelayanan keluar lebih rendah dari laju masuk, menumpuk kendaraan di area parkir. Prioritas utama kami adalah bottleneck pada proses keluar kendaraan motor. Laju pelayanan keluar lebih rendah dari kedatangan, menyebabkan akumulasi kendaraan dan memperpanjang waktu tunggu. Next ya, Mas Faktu, silakan. Selanjutnya, identifikasi variabel kritis sistem. Terdapat 3 variabel paling berpengaruh terhadap permasalahan utama, yaitu jumlah kendaraan masuk, waktu tunggu parkir, dan kendaraan tidak tertampung. Semakin tinggi jumlah kendaraan masuk, tingkat okupansi parkir meningkat. Jika kapasitasnya pelayanan tidak mampu mengimbangi, waktu tunggu meningkat dan sebagian kendaraan tidak memperoleh tempat parkir. Beberapa poin variabel krisis sistemnya yaitu yang pertama, jumlah kendaraan meningkat sama dengan tingkat okupansi naik. Yang kedua, tingkat okupansi meningkat, waktu tunggu bertambah. Yang ketiga, waktu tunggu memanjang, kapasitas efektif berkurang. Yang keempat, kendaraan tidak tertampung bertambah seiring kapasitas terisi. Ketiga variabel secara langsung mempengaruhi kinerja sistem parkir, peningkatan kepadatan, waktu tunggu yang lebih lama, serta berkurangnya tingkat pelayanan pengguna. Perkenalkan, nama saya Noval Rizky Saputra. Saya ingin menjelaskan tentang perancangan alternatif perbaikan sistem. 4 alternatif dirancangkan untuk mengatasi masalah prioritas 4 bottleneck keluar kendaraan motor. Variabel krisis, laju kedatangan 1/4, laju pelayanan, tingkat utilisasi. Alternatif 1, penambahan kapasitas. Kapasitas 1000, angka 3, 1200, mengurangi kendaraan tidak tertampung dan kepadatan area parkir. Alternatif 2, parkir bertingkat, kapasitas 1000, angka 3, 1500, memanfaatkan lahan secara vertikal untuk kapasitas signifikan. Alternatif 3, sistem parkir digital 1/4, 34, angka 3, 45 kendaraan per jam, mempercepat arus kendaraan, waktu tunggu berkurang. Alternatif 4, optimalisasi palang keluar 1/4, 34 per angka 3, 60 kendaraan per jam,
mengaktifkan palang menganggur, antrean berkurang drastis. Next. Ya, lanjut. Di sini ada analisis dan simulasi model matematis. Simulasi menggunakan teori Andrem dengan kendaraan keterangan M, rumus P, dan sebagainya. Di sini ada rumus-rumusnya. Lanjut. Indikator Ya, lanjut. Analisis dan simulasi model matematis. M per 1. Berikut simulasi menggunakan teori Andrem dengan rumus berikut. Lanjut. Indikator utilasi panjang antrian LQ jumlah dalam sistem L, waktu tunggu WQ, waktu sistem W. Saat ini 0,882 662 Ken, 750 Ken, 13 per 2 menit, 15 menit. Alt 1 dalam kurung K sama dengan 1200 tutup kurung 0,880 0,0882 6 per 62 Ken, 7,50 Ken, 13,2 menit, 15,0 menit. Alt 2 buka kurung K sama dengan 1500 tutup kurung 0,882 6,62 Ken, 7,50 Ken, 13,2 menit, 15,0 menit. Alt 667 133 Ken, 1200 Ken, 2 per 6 menit, 4 per 0 menit. Alt 4 0,500 0,50 Ken, 1 per 00 Ken, 1,0 menit, 2 per 0 menit. Alt 1 dan 2 tidak menyelesaikan antrian keluar. Alt 4 menghasilkan peringkat besar. WQ turun 62,4%, 13,2 1 menit, dan utilasi aman 50%. Lanjut. Slide berikut. Dan ada juga analisis dampak alternatif terhadap kinerja sistem. Masalah utama adalah bottleneck kinerja keluar akibat terlalu kecil dibandingkan mengubah kapasitas. Pada alternatif 1 dan 2 tidak menyelesaikan bottleneck karena laju motor keluar terlambat dan satu tempat otomatis melakukan kepadatan sistem. Di sini ada juga utilisasi ini 4 hampir jenuh, yaitu 88%. Utilisasi alternatif 4 sangat aman, yaitu 50%. Dan ada juga penurunan waktu tunggu 92%. Alternatif 4 paling efektif memungsikan palang keluar yang sudah ada tanpa biaya konstruksi besar. Langsung meningkatkan 1/4 menjadi
60 kendaraan per jam dan menstabilkan sistem secara instan. Next. Di sini nextnya pemilihan solusi terbaik. Matriks keputusan menggunakan bobot. Mengurangi masalah 40%, kinerja sistem 30%, kemudahan 15%, keberlanjutan 15%. Total 0,40 dikali masalah ditambah 0,30 kali kinerja ditambah 0,15 dikali kemudahan ditambah 0,15 keberlanjutan. Di sini ada tabelnya. Itu ada 4 kolom, alternatif, masalah, kinerja, dan kemudahan. Alternatif 1 yaitu penambahan kapasitas sebesar 40%, lalu kinerjanya 30%, kemudahannya 15%. Alternatif 2-nya ada di masalah 4, kinerjanya 4, kemudahannya 2. Lalu alternatif 3, sistem parkir digitalnya di masalahnya ada 4, kinerjanya ada 4, kemudahannya ada 4. Lalu alternatif keempat, optimalisasi palang keluar. Masalah di sini ada 5, kinerjanya juga 5, kemudahannya juga 5. 1. Alternatif 4 yaitu optimalisasi palang keluar. Skor 5 meningkatkan dari 34 sebesar 60 kendaraan per jam. WQ-nya turun 13,2 menjadi 1 menit. Inflasinya juga berkurang dari 82,2% menjadi 50%. Lalu yang alternatif kedua adalah alternatif yang ketiga yaitu sistem parkir digital dengan skor 4, mempercepat arus kendaraan dengan informasi digital. Lalu yang ketiga ada alternatif kedua yaitu parkir bertingkat dengan skor 3,80. Kapasitas meningkat signifikan namun biaya konstruksi besar. Lalu yang alternatif keempat yang terakhir adalah alternatif yang 1. Penambahan kapasitas. Skornya hanya di 3, mengurangi kepadatan namun tidak menyelesaikan antrian keluar. Next ya. Selanjutnya sistem usulan. Optimalisasi palang keluar. Sistem usulan berfokus pada peluasan sistem pelayanan keluar dengan mengaktifkan seluruh palang pintu secara paralel atau multi-channel parallel service. Pada kondisi alternatif 1, palang aktif menjadi 3/4, menyebabkan bottleneck akut. Pada sistem 2B, 2 palang dioperasikan penuh pada jam sibuk, mendorong 60 kendaraan per jam tanpa membebani kapasitas lahan statis. Sebagai ilustrasinya yaitu peningkatan palang bertambah jumlah palang keluar, kemudian menurunkan utilisasi ROM menjadi 50%. Selanjutnya potong waktu tunggu WQ menjadi 1 menit. Selanjutnya kurangi panjang antrian LQ menjadi 0,5 kendaraan. Flowcat system, pengguna menuju pintu keluar. Apakah ada antrian? Jika ya, sistem pembuka kedua palang. Jika tidak, gunakan palang tersedia, scan tiket dan validasi. Palang terbuka otomatis perkendaraan keluar. Lanjut perbandingan sistem AS is versus 2B. Perubahan paling signifikan terdapat pada sisi hilir output sistem. Struktur antrean berubah dari single channel menjadi multi channel. Petugas parkir didistribusikan merata
merata ke seluruh pos pelayanan keluar sehingga tidak ada palang yang mengganggu saat jam sibuk. Indikator kerja, palang keluar aktif. AE saat ini 1 jalur utama, usulannya 2 jalur paralel. Laju pelayanan saat ini 34 kendaraan per jam, usulannya 60 kendaraan per jam. Utilisasi 88,2% jenuh. Waktu tunggu saat ini 13,2 menit. To be 1,0 menit. Panjang antrean saat ini 6,62 kendaraan. To be usulan 0,50 kendaraan. Kelancaran alur macet saat ini macet. To be usulan sangat lancar. Bottleneck bagi pengguna menghemat waktu tunggu hingga 92,4%, mengurangi stres, meningkatkan kepuasan layanan kampus. Bagi manajemen, mengurai kemacetan internal, mengoptimalkan aset palang pintu yang sudah tersedia. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Permasalahan utama berupa kemacetan akut darbot bottleneck di pintu keluar disebabkan oleh laju pelayanan satu palang aktif yang tidak sebanding dengan tingginya laju kedatangan kendaraan pada jam sibuk. Kondisi awal memicu kejenuhan utilasi hingga 88,2% dengan waktu tunggu antrian 13,2 menit. Alternatif 4, optimalisasi seluruh palang keluar terpilih sebagai solusi terbaik. 2 jalur palang paralel meningkatkan dari 34 ke 60 ken atau per jam. Tanpa biaya konstruksi besar, utilasi turun ke 50%, waktu tunggu dipotong 92,4% menjadi 1 menit, dan antrian berkurang menjadi 0,5 kendaraan. Sistem usulan menyelesaikan akar masalah secara tuntas. 1/4 sampai dengan 60/30 memberikan ruang kendali untuk meredam lonjakan kendaraan tanpa akumulasi antrian berulang. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata atau kesalahan saat membaca presentasi, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.